si mbak itu ngapain ya di atas kolam, kok dia bisa gitu ya terbang. Dan seketika semua teman-teman selain aku sama sahabat aku itu ngeliat, terus kita kayak udah buru-buru yuk, buru-buru. Akhirnya pada buru-buru masuk kamar tidur. Hai, balik lagi sama aku, si istri tukang jajan. Karena kita para istri pasti pada jajan. Horor dikit ya. Anyway, mungkin teman-teman ada beberapa yang udah lihat. Aku sempat diinterview sama Kak Grita Agatha di segmen gaibnya dia. Yang belum denger, boleh mampir, atau ini aku ceritain garis besarnya aja ya. Jadi mungkin ini sebenarnya analisa aku gitu. Mungkin alasan kenapa aku sering bersinggungan sama mereka-mereka yang tak kasat mata, karena satu, aku pernah meninggal dalam kandungan terus hidup lagi, dan aku tuh pernah hampir meninggal tapi ya alhamdulillah masih bisa hidup sampai sekarang. Dan dari banyaknya komen-komen yang di sana, akhirnya aku mutusin nih. Dan juga sebenarnya nggak karena komen-komen juga sih, kebetulan juga ada beberapa support dari orang sekitar. Akhirnya aku mutusin, oke, untuk channel aku ini aku cuma akan fokus di 2 konten ya. Konten pertama itu kalau aku lagi jajan, anyway aku lagi suka banget jajan barang pre-love gitu. Dan yang kedua, aku bakal fokus di horor. Karena ternyata banyak yang suka ya. Tapi aku tekenin di sini ya, aku nggak tahu ya, nggak bisa deh. Kalau dibilang anak indigo, aku sebenarnya nggak tahu pasti sih spesifikasi kategori anak indigo tuh kayak apa gitu. Mungkin aku akan memperjelas, aku nih mungkin lebih ke storyteller aja ya gitu. Jadi aku cerita yang emang aku alamin, orang sekitar aku alamin, keluarga aku alamin mungkin. Anyway, aku kali ini mau cerita pengalaman aku. Aku mau ngasih challenge ke diri aku sendiri, kalau seandainya aku bisa disukain, mungkin bisa dapat subscriber sampai 10.000, aku bakalan cerita teror yang dialamin sama mama aku. Ini lumayan, ini kalau kata Jokal creepy banget gitu. Lumayan creepy sih. Tapi buat aku ini creepy banget. Kali ini aku akan cerita pengalaman aku. By the way, kalau aku cara ceritanya agak cepat, mohon maaf ya. Dan mungkin kalau aku ngobrolnya agak random, sorry. Karena buat aku cerita kayak gini ya sama aja kayak kalian di depan aku, sama aja kayak cerita sama temen gitu. Nah, ini cerita aku waktu aku baru pindah rumah. Jadi aku tuh baru pindah ke rumah, waktu itu kejadian tahun 2018 sama orang tuaku. Dan dia di rumah itu ya banyaklah kejadian-kejadian yang ya bisa dibilang agak di luar nalar ya gitu. Cuman kejadian yang paling epic sih pernah. Jadi ini cerita tetangga aku ya. Kebetulan rumahnya kan ada teras. Di teras itu ada satu kursi yang emang ditujukan kalau kita mau pakai sepatu. Ada tetanggaku yang pernah pulang jam 3:30 pagi, dan dia tuh sempat lihat di kursi rumah itu tuh kayak ada orang lagi duduk, laki-laki gitu. Padahal saat itu tuh semua orang di rumah lagi pada tidur gitu, termasuk aku juga. Terus aku juga punya cerita sih waktu aku honeymoon sama suami aku. Jadi kita tuh waktu nikah dapatlah satu kado dari saudara gitu untuk nginep, stay di hotel, di 2 hotel yang berbeda. Jadi kita stay di Bali 5 hari 4 malam. Jadi per 2 malam itu di 2 hotel yang berbeda. Nah, kejadian ini terjadi di hotel yang malam terakhir. Nah, malam terakhir itu memang hawanya tuh saat itu emang nggak gimana ya, berbeda lah gitu, nggak kayak biasanya, terus kayak sunyi banget. Kebetulan waktu itu karena besok mau pulang, aku beres-beres dong, biasa beres-beres koper kan, tinggal nyiapin baju yang besok mau dipakai. Kebetulan suami aku lagi di luar kamar, maksudnya ya di luar kamar itu. Jadi aku hampir lupa layout tempat nginepnya itu. Buka pintu, ada tangga kecil ke bawah, di depannya itu ada kolam renang, terus di sebelah kanan tuh ada dapur,
di sebelah dapur itu ada sofa dan ada pintu masuk ke kamar. Nah, kebetulan aku dapat kamar mandinya sih outdoor gitu yang bisa tembus ke tempat sofa dan ke kolam renang itu. Ya, cukup paham ya sampai sini. Nah, si suami lagi di depan di sofa. Kebetulan ada teman kuliah yang emang orang asli Bali lagi berkunjung gitu. Dan aku beres-beres dan aku juga mikirnya, suami aku pasti mau ngobrol sama temennya asik-asik kan, aku nggak mau ganggu lah gitu. Terus abis aku beres, suami aku bilang, aku nganterin temenku dulu ya ke depan. Karena jarak dari kamar ke parkiran agak lumayan jauh gitu. Ya udah, oh iya nggak apa-apa. Nah pas suami aku pergi, hawanya tuh beda sih emang. Gimana sih kalian tuh yang biasanya sunyi, tapi sunyinya agak aneh gitu. Sunyi banget. Biasanya kan pasti entah ada bunyi apalah, jangkrik atau apalah gitu. Cuman ini bener-bener sunyi banget saat itu. Sesunyi itu, ini aku sebenarnya ingat cerita ini merinding juga sih. Nah terus sekitar 15 menit kemudian suamiku balik nih, ngunci pintu. Aku denger tuh dia kunci pintu. Jadi suamiku udah balik, abis ngantar temennya ke parkiran. Terus ditanya, kamu udah selesai beresnya? Udah kok, aku bilang gitu. Oh ya udah gitu. Nah suami kebetulan, terus kita siap-siap tidur nih. Nah kebetulan suamiku tidur di sisi kiri yang tembusnya ke dapur, aku tidur di sisi kanan yang tembusnya ke kamar mandi. Nah kebetulan kamarnya itu layoutnya kaca gitu, ini kasur nih kaca. Jadi kalau dari luar tuh bisa kelihatan, dan di kaca tuh ada 2 layer gorden yang tipis sama gorden yang tebel. Nah pas mau tidur, lupalah aku nih nutup gorden si tebel ini. Dan emang udah agak ngantuk-ngantuk juga kan, tidur. Suamiku ngadep ke dapur, aku ngadep ke kamar mandi tidurnya gitu. Udah tidur, terus aku denger kayak ada bunyi-bunyi kayak terus kayak kebangun tuh yang udah merem, tiba-tiba kebangun tapi belum langsung melek. Terus aku melek tuh pelan-pelan, terus kaget lah aku liat di kamar mandi tuh ada yang ngeliatin aku. Agak berat sih sebenarnya cerita ini. Ngeliatin aku, jadi kepala perempuan, lidahnya julur panjang, leher dari sini ke bawah itu bukan badan ya, organ, dan dia terbang. Terus aku kayak astagfirullahaladzim. Terus aku jujur, saat itu aku takut, aku cuma astagfirullah gitu. Cuma astagfirullahaladzim. Terus habis itu aku jujur saat itu aku sangat takut ya, karena aku ngeliat wujudnya tuh ngeri banget sih menurut aku, dan tatapan matanya itu kayak gitu. Dan dia tuh di depan pintu itu, terus aku langsung balik gitu. Jujur aku takut ya, gak bisa dipungkiri ada beberapa kejadian yang emang aku gak terlalu takut, tapi yang ini aku cukup takut sih. Terus aku balik gitu ngadep ke suamiku. Nah suamiku tuh masih ngadep ke dapur. Terus aku berusaha tidur walaupun sebenarnya aku tahu tuh dia masih ada di balik pintu itu. Nggak tahu, kayak berasa aja gitu. Terus tiba-tiba suamiku juga balik badan, megangin aku gini erat. Terus aku kayak megang erat, dalam hati aku juga doa yang aku inget lah gitu. Ya doa standar sholat ya, Al-Ikhlas, Al-Fatihah, ya, standar itulah pokoknya. Karena jujur aku nggak hafal ayat kursi. Terus ketiduran, pagi kita bangun, aku nggak ada tuh bas-bas gitu sama suami aku. Udah kayak biasanya mandi, saya siap-siap check out. Nah sebelum check out tuh kita sempet makan dulu kan. Terus pas makan akhirnya aku nggak enak nyimpen, aku cerita, Mas semalam aku ngalamin kejadian nggak enak. Kenapa gitu? Aku cerita tuh. Ternyata suamiku juga bilang dia saat itu ngerasa nggak enak, dan dia sempet sebelum balik badan tuh ngerasa kayak ada siluet perempuan gitu di depan pintu yang dapur itu, yang hadapan dia. Makanya dia balik badan ngadep ke aku, megang tangan aku gitu. Sebenarnya sih setelah aku inget-inget ya, aku ngalamin kejadian itu sih karena aku kayaknya lupa sholat isya waktu itu. Jadi aku tuh sering banget bersinggungan sama mereka kalau aku belum sholat gitu. Ya
Pokoknya kalau datang ke tempat, biasanya aku sering permisi, assalamualaikum, wudhu dulu. Kalau lagi nggak sholat, kayak assalamualaikum, permisi ya, saya numpang di sini berapa malam gitu. Karena biar gimana, nggak bisa dipungkiri, ya kita bersinggungan sama mereka. Itu yang mereka itu emang ada gitu. Ada yang mungkin nunjukin eksistensinya, ada yang nggak sengaja ketunjuk eksistensinya, ya wallahualam lah. Gitu. Dan apa ya, cerita honeymoon ini cukup membekas sih sama aku, tapi itu nggak bikin aku ilfeel ya untuk pergi ke Bali, no, sama sekali no, nggak. Nah, dan aku tuh baru inget aku ada kejadian lagi. Jadi ini tahun 2009 kejadiannya, aku pergi nginep rame-rame sama temen aku ke Bali. Ada mungkin sekitar 10 orang, dan aku berdua sahabat aku nih, yang lainnya tuh kita baru kenal on the spot lah gitu, baru kenalan buat hangout bareng. Terus kita nginep di satu villa di dekat Pantai Kuta, aku nggak mau sebut daerahnya ya. Dan itu juga bukan di villa, di hotel. Dan hotelnya juga kayaknya udah ganti nama deh, udah ganti dekorasi total lah. Udah, aku nggak tahu, kayaknya sih udah ganti gitu loh. Jadi aku sempat kesana terakhir sama suamiku yang honeymoon itu udah ganti sih. Kita namanya anak muda ya saat itu, pergilah kita happy ke salah satu klub nggak jauh dari hotel, mungkin sekitar 100 meter jalan kaki. Dan ada satu anak yang dia meminum alkohol cukup banyak sampai mabok, sampai pusing gitu. Terus kita akhirnya ketika jam 1 pagi mungkin, kita akhirnya memutuskan untuk pulang. Terus si teman aku yang mabuk ini sempat muntah juga di pinggir jalan. Sampai di hotel, jadi lewat hotelnya tuh kayak gini. Masuk ke pintu, sekitar 200 meter, itu ada kolam bundar. Nah, di pinggir-pinggir kolam itu ada kamar-kamar. Nah, kita tuh tinggalnya di kamar-kamar yang pinggir kolam itu. Termasuk temanku yang mabuk ini. Pas kita balik, dia kan biasanya namanya orang mabuk ada yang aduh mau pulang nih gini, seperti itulah. Sampailah dia tiba-tiba diem kayak gini, ekspresinya diem ngeliat kolam, terus ngomong gini, yang sebenarnya aku sama sahabat aku yang cukup sensitif, kita tahu nih ada itu, tapi kita diem aja. Dan dia ngomong gini, itu si Mbak itu ngapain ya di atas kolam, kok dia bisa gitu ya terbang. Dan seketika semua teman-teman selain aku sama sahabat aku itu ngeliat. Terus kita kayak udah buru-buru, akhirnya pada buru-buru masuk kamar tidur gitu. Sebenarnya juga aku juga sama sahabat aku sempat kejadian sih waktu 2009 itu, baru masuk hotel. Kebetulan kita di sana 3 hari 2 malam di hotel yang sama gitu. 3 hari 2 malam atau 5 hari 2 malam ya. Nah, di hotel yang sama, dan kita sempet kayak diintip sesuatu dari jendela, jadi kita sempet nutup pakai kain gitu. Nah, untuk kali ini aku 2 cerita dulu ya. Next aku mungkin akan siapin ceritanya yang lebih cerita orang sekitar aku. Dan sebenarnya sih jujur dari orang sekitar yang aku pernah dapat cerita tuh, sebenarnya mama aku sih yang banyak cerita epic banget. Makanya kalau subscriber udah 10.000, nanti aku akan cerita teror yang mamaku alamin selama hampir 40 hari. Ini kejadiannya lumayan serem, dan aku pas diceritain mamaku kayak, astagfirullah, mamaku kuat ya gitu. Sama ada cerita temen deket aku juga, yang biasanya aku juga kalau mau cerita aku minta konfirmasi dulu ya sama si yang mengalami, kalau yang bukan aku, biar aku punya cerita yang bisa aku pertanggungjawabkan gitu. Makasih yang udah mau nonton. Kalau memang kalian ada yang mau cerita tapi nggak berani, please feel free komen di sini. Nanti aku bisa bales. Nanti kita bisa tukeran nomor handphone atau apa, ntar kita bisa ngobrol buat aku ceritain. Kalau emang mau ya, mau tapi nggak berani gitu, atau mau tapi nggak pede, atau mau tapi aduh aku kayaknya Mbak Tutu aja deh yang ceritain, it's fine. Karena basicnya aku di sini sebagai storyteller ya gitu. Makasih yang udah nonton, jangan lupa like sama subscribe kalau emang suka.
gitu. Kalau memang ada yang kurang-kurang boleh disampaikan di komen buat perbaikan aku juga, karena di sini aku masih belajar juga gitu. Thank you. Salam dari aku, si istri tukang jajan, karena kita para istri pasti pada jajan. See ya.